Bayangkan, suatu hari, dunia yang selama ini kita kenal tiba-tiba berubah. Langit menjadi gelap, matahari tidak lagi mampu menembus bumi. Teknologi yang selama ini membuat kehidupan manusia begitu mudah, satu persatu berhenti berfungsi. Listrik padam, sinyal menghilang, kendaraan tidak dapat digunakan, pesawat tidak dapat terbang. Dan manusia yang selama ini hidup dengan kemajuan teknologi, dipaksa kembali menjalani kehidupan seperti manusia zaman dahulu. Namun, itu baru permulaan. Karena setelah itu, akan muncul sosok yang disebut sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, Dajjal. Kemudian, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dan dunia memasuki rangkaian peristiwa yang selama ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apakah semua itu benar-benar akan terjadi? Dan seperti apa urutan tanda-tanda besar kiamat yang telah dijelaskan dalam berbagai hadis? Inilah 10 tanda-tanda besar kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail At-Taqi rahimakumullah. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk beriman kepada hari kiamat. Hal itu sudah jelas terdapat dalam rukun iman yang kelima. Lalu, kapan terjadinya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan hari kiamat akan terjadi. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tanda-tandanya. Kini, kami telah merangkum pembahasan mengenai tanda-tanda besar kiamat berdasarkan tausiah dan buku khusus akhir zaman karya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Sejak tahun 2003, beliau telah membedah kitab-kitab dan hadis-hadis bersama para ahli hadis serta ulama melalui proses mulazamah. Kemudian, beliau menyimpulkan urutan tanda-tanda besar kiamat yang dikumpulkan dari hadis-hadis sahih hingga hadis mutawatir. Dan inilah rangkaian tanda-tanda besar kiamat. Pertama, dukhan. Kelak di akhir zaman, akan ada meteor raksasa yang menabrak bumi. Tabrakan meteor ini menjadi pembuka dari rangkaian tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar yang pertama, bumi akan dibungkus oleh dukhan. Dukhan adalah kabut yang sangat tebal dan gelap. Allah berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang menyelimuti manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Jatuhnya meteor besar dari luar angkasa yang menabrak daratan bumi, menyebabkan terjadinya dukhan. Tabrakan tersebut menimbulkan debu dan asap yang sangat tebal. Panas membumbung tinggi ke langit hingga menutupi bumi. Akibatnya, matahari tidak dapat menembus bumi. Lalu, bumi menjadi gelap gulita. Iklim di udara menjadi panas. Inilah yang disebut dengan dukhan. Kabut, asap, dan debu yang sangat panas, serta tebal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dukhan ini terjadi, orang-orang kafir akan mengalami siksaan yang sangat hebat. Saking panasnya, kulit mereka sampai melepuh. Hidung mereka mengeluarkan asap. Dari mulut mereka juga keluar asap. Bahkan, dari dubur mereka juga keluar asap. Mata mereka seperti hendak lepas. Telinga mereka seperti hendak pecah. Jantung mereka seperti terbakar. Mereka benar-benar tersiksa. Sama halnya dengan orang-orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi imannya menyimpang dan gemar berbuat dosa serta maksiat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga akan merasakan siksaan. Sedangkan orang-orang Islam yang imannya lurus dan amal salehnya banyak sebelum peristiwa tersebut, kulitnya tetap utuh dan tubuhnya tetap utuh. Mereka hanya merasakan seperti terserang flu dan demam. Dukhan berlangsung selama 40 hari 40 malam. Bumi begitu gelap gulita. Siang dan malam tidak dapat dibedakan. Bahkan, jika seseorang mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, ia tidak akan mampu melihat apa-apa. Karena dukhan begitu tebal dan gelap. Setelah 40 hari 40 malam itu selesai, bumi kembali diterangi matahari. Namun, dukhan memberikan efek luar biasa bagi kehidupan di bumi.
Manusia dikejutkan dengan musnahnya teknologi yang selama ini memanjakan mereka. Meteor yang menghantam bumi membawa kandungan besi murni atau logam feromagnetik yang dapat menginduksi medan magnet bumi dengan sangat kuat. Akibatnya, teknologi yang berbahan besi tidak dapat lagi digunakan. Listrik tidak ada lagi. Sinyal hilang. Mobil tidak bisa dihidupkan. Pesawat tidak bisa diterbangkan. Handphone sudah tidak berfungsi. Semua teknologi telah musnah. Manusia kembali ke zaman batu. Perang kembali menggunakan pedang, tombak, serta anak panah. Para pendekar kembali berlari dan menunggangi kuda. Manusia benar-benar kembali ke zaman batu. Teknologi musnah sampai sangkakala ditiup. Namun, dukhan bukan hanya menyebabkan kegelapan. Dukhan juga memberikan perubahan cuaca yang sangat ekstrim di muka bumi. Ketika manusia keluar rumah, banyak bangkai berserakan di mana-mana karena tidak sanggup bertahan hidup selama itu. Tumbuhan dan hewan banyak yang mati. Tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Hewan kesulitan mencari mangsa. Kelaparan merajalela. Makanan sulit didapat. Air bersih juga sulit diperoleh karena debu telah mengendap di dasar sumur. Krisis pangan global terjadi serentak di seluruh dunia. Pada masa inilah penderitaan manusia benar-benar dimulai. Tahun pertama, Allah menahan sepertiga air dari langit. Tanaman dan hewan dibiarkan mati. Manusia masih mengira bahwa esok hari keadaan akan menjadi lebih baik. Tahun kedua, Allah menahan 2/3 air dari langit. Tanaman dan hewan semakin banyak yang mati. Penderitaan menjadi semakin dahsyat dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga tahun ketiga, Allah sama sekali tidak menurunkan air dari langit. Tanaman dan hewan ternak mati. Hanya tersisa hewan-hewan pilihan yang Allah biarkan tetap hidup. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami melanjutkan hidup, sementara makanan dan minuman sudah tidak ada?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa makanan dan minuman mereka pada saat itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Zikir menjadi makanan dan minuman bagi orang-orang beriman. Sahabat Ismail rahimakumullah, pada saat inilah manusia-manusia berputus asa, kecuali orang-orang beriman. Saking beratnya kehidupan pada masa itu, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa seorang mukmin akan melewati sebuah kuburan lalu berkata, "Alangkah bahagianya orang yang berada di dalam kubur ini jika saja aku berada di posisi mereka saat ini." Padahal, belum tentu orang yang berada di dalam kubur tersebut bahagia. Begitulah beratnya kehidupan pada masa itu. Hingga akhirnya, muncullah berita besar tentang tanda kiamat yang kedua. Lepasnya, Dajjal. Sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan hingga kiamat kelak, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih berat, dan lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi, melainkan pasti memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Hati-hati terhadap Dajjal. Kalaulah Dajjal keluar sementara aku masih hidup, maka akulah yang akan menghadapinya. Tetapi, jika Dajjal muncul sementara aku sudah tiada, maka setiap kalian harus melindungi dirinya masing-masing dari Dajjal. Lalu, seperti apakah sosok Dajjal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ciri-cirinya. Dajjal merupakan sosok manusia biasa dari keturunan Nabi Adam. Tubuhnya sedikit lebih pendek dibandingkan manusia pada umumnya. Matanya 2. Namun, salah satu matanya memiliki cacat yang sangat jelas. Mata sebelah kanannya tertutupi oleh daging yang meleleh dari bagian atas hingga menempel ke pipinya. Bentuknya seperti jengger ayam yang bergelantungan. Matanya seakan-akan hendak keluar. Sementara mata yang lainnya juga memiliki kondisi yang tidak sempurna. Kulit Dajjal putih pucat kemerah-merahan, rambutnya keriting, bahunya lebar, dadanya bidang dan penuh daging. Jika berjalan, kedua jempol kakinya saling berdekatan, sementara kedua mata kakinya saling berjauhan. Dan ada satu ciri khusus yang sangat penting.
Di antara kedua matanya terdapat tulisan yang menunjukkan kekafirannya. Tulisan tersebut dapat dikenali oleh orang-orang beriman. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah timur. Dalam beberapa riwayat disebutkan wilayah Khurasan. Dajjal akan membawa fitnah yang begitu dahsyat. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan menjadi pengikutnya. Mereka meyakini bahwa Dajjal mampu menyelamatkan manusia. Padahal, Dajjal hanyalah makhluk yang sedang diuji dan diberi kemampuan sebagai fitnah bagi manusia. Ia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan melakukan berbagai hal yang membuat manusia terperdaya. Ketika Dajjal menunjuk awan, turunlah hujan. Ketika ia menunjuk tanah yang gersang, tanah tersebut menjadi subur. Tanaman tumbuh. Buah-buahan bermunculan. Hewan-hewan ternak menjadi gemuk dan menghasilkan banyak susu. Dajjal juga membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun, apa yang terlihat sebagai surga sebenarnya adalah neraka. Dan apa yang terlihat sebagai neraka justru merupakan keselamatan. Dajjal membawa air dan api. Apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api yang membakar. Sementara apa yang dilihat sebagai api justru merupakan air yang sejuk dan menyegarkan. Semua itu adalah tipu daya dan ujian. Bukan bukti bahwa Dajjal benar-benar Tuhan. Karena itu, jangan tertipu oleh apa yang terlihat oleh mata. Dajjal adalah fitnah, dan fitnahnya begitu dahsyat. Bahkan, seseorang yang merasa memiliki iman sangat kuat pun dapat terjatuh ke dalam fitnahnya. Karena itu, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya agar tidak mencari-cari Dajjal. Jangan sengaja mendatanginya hanya karena ingin melihat tanda-tandanya. Sebab, siapa yang berhadapan dengannya lalu terfitnah, maka keselamatan imannya berada dalam bahaya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya agar berlindung dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah dengan menghafal ayat-ayat dari surah Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi disebutkan sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Karena itu, ayat-ayat tersebut hendaknya tidak hanya disimpan di dalam mushaf, tetapi juga dihafalkan. Sebab, ketika fitnah Dajjal datang, kita tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk membuka Al-Quran dan mencari ayat-ayat tersebut. Maka, persiapkan diri sejak sekarang. Jaga iman, perbanyak amal saleh, dan jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah cukup kuat untuk menghadapi fitnah sebesar Dajjal. Karena Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan umatnya tentang dahsyatnya fitnah tersebut. Lalu, kemana Dajjal akan pergi? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan memasuki berbagai wilayah di muka bumi. Namun, ada tempat-tempat suci yang tidak dapat dimasukinya. Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Karena itu, kedua kota tersebut menjadi tempat yang aman dari masuknya Dajjal. Namun, jika seseorang tidak mampu pergi ke tempat tersebut dan Dajjal telah memasuki wilayahnya, maka ia harus menjauh dari Dajjal dan melindungi keluarganya. Jangan mencari Dajjal, jangan mendekatinya, jangan menguji kekuatan iman dengan sengaja berhadapan dengannya. Karena fitnah Dajjal bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan akhirnya, akan tiba saatnya ketika Dajjal berhadapan dengan seseorang yang tidak mampu ia kalahkan. Seorang nabi yang Allah turunkan kembali ke bumi. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pada masa itu, manusia sudah tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal. Fitnahnya telah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Orang-orang beriman berada dalam keadaan yang sangat sulit. Namun, di tengah keadaan tersebut, pertolongan Allah datang. Nabi Isa turun kembali ke bumi. Bayangkan suasana ketika itu. Orang-orang beriman bersama Imam Al-Mahdi berada dalam keadaan terkepung dan penuh tekanan. Ketika mereka hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah, tiba-tiba perhatian mereka tertuju ke arah langit. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Nabi Isa turun dari langit dengan diapit oleh 2 malaikat.
Kedua tangannya diletakkan di atas sayap dua malaikat tersebut. Nabi Isa mengenakan pakaian yang dicelup dengan za'faran. Wajahnya bersinar dan memancarkan kedamaian. Dalam riwayat disebutkan, ketika beliau menundukkan kepalanya, air menetes dari kepalanya. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya, butiran air tampak seperti mutiara. Orang-orang yang melihatnya sempat mengira bahwa yang turun adalah jelmaan setan. Namun, Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dirinya adalah Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Kemudian, Al-Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk mengimami sholat. Namun, Nabi Isa menolak. Beliau berkata bahwa imam pada masa itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Nabi Isa kemudian menjadi penolong bagi orang-orang beriman. Maka, orang-orang beriman bersama Nabi Isa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat selesai, matahari pun terbit. Kemudian Nabi Isa bersama orang-orang beriman keluar untuk menghadapi Dajjal. Di sisi lain, Dajjal bersama para pengikutnya juga bergerak. Hingga akhirnya, bertemulah Nabi Isa dan Dajjal, dua sosok yang menjadi bagian dari peristiwa paling dahsyat di akhir zaman. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia langsung ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Dajjal akan mencair sebagaimana garam yang larut dalam air jika ia tetap berada di tempatnya. Namun, Dajjal melarikan diri. Ia berlari menuju arah timur. Tetapi Nabi Isa telah mengejarnya. Dajjal berlari menuju arah barat. Namun, Nabi Isa tetap mengejarnya. Hingga akhirnya Dajjal menuju wilayah Palestina. Di sana, Nabi Isa berhasil mengejarnya. Dan di pintu Lud, Nabi Isa membunuh Dajjal. Maka berakhirlah fitnah terbesar yang pernah dihadapi manusia. Dajjal yang selama ini menyesatkan manusia akhirnya binasa. Tidak ada lagi sosok yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada lagi surga palsu, tidak ada lagi neraka palsu, tidak ada lagi tipu daya yang selama ini digunakan untuk menyesatkan manusia. Nabi Isa kemudian kembali kepada orang-orang beriman. Beliau mengabarkan bahwa Dajjal telah terbunuh. Maka orang-orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara para pengikut Dajjal melarikan diri dalam ketakutan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa batu dan pohon akan memberitahukan keberadaan sebagian pengikut Dajjal yang bersembunyi. Namun, terdapat pengecualian terhadap pohon tertentu yang disebutkan dalam riwayat. Pada akhirnya, fitnah Dajjal berakhir. Manusia yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kembali mendapatkan ketenangan. Namun, ternyata penderitaan belum benar-benar berakhir. Karena setelah Dajjal terbunuh, akan datang ancaman yang jauh lebih besar. Bukan satu orang, bukan satu pasukan, tetapi sebuah bangsa dalam jumlah yang sangat besar. Mereka telah lama terkurung di balik penghalang yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Dan ketika Allah menghendaki, penghalang itu akan terbuka. Mereka akan keluar memenuhi permukaan bumi. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah tanda besar kiamat yang keempat. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj telah disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahfi. Mereka adalah kaum yang dahulu dibatasi oleh sebuah penghalang yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Namun, ketika waktu yang telah Allah tetapkan tiba, penghalang tersebut akan terbuka, dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah keturunan Adam. Jumlah mereka sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa luar biasanya jumlah mereka. Satu manusia dibandingkan dengan 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan jumlah tersebut. Bukan ratusan, bukan ribuan, bukan jutaan. Tetapi jumlah yang begitu besar hingga memenuhi berbagai wilayah bumi. Mereka akan turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka menyebar ke berbagai penjuru. Dan ketika mereka bergerak, manusia tidak mampu menghentikannya. Dalam berbagai riwayat digambarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang melakukan kerusakan. Mereka menyerang manusia, mereka membunuh, mereka menghancurkan. Hewan-hewan ternak yang mereka temui juga mereka makan. Tidak ada pasukan manusia yang mampu menghentikan mereka. Bahkan,
Ketika mereka mencapai Danau Tiberias, mereka akan meminum airnya. Rombongan pertama akan menghabiskan air danau tersebut. Kemudian rombongan yang datang setelahnya akan berkata, "Dahulu, di sini pernah ada air." Begitu banyak jumlah mereka. Begitu besar kerusakan yang mereka lakukan, hingga manusia yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Pada saat itu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Allah memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa diperintahkan untuk membawa orang-orang beriman menuju tempat yang aman. Maka Nabi Isa bersama orang-orang beriman pergi menuju Gunung Thur. Mereka berlindung di sana. Sementara itu, Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar di permukaan bumi. Dari tempat perlindungan mereka, orang-orang beriman dapat melihat betapa banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memenuhi bumi. Tidak ada pasukan yang mampu menghadapinya. Tidak ada senjata yang mampu menghentikannya. Tidak ada manusia yang mampu mengalahkannya. Akhirnya, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Beliau memohon pertolongan kepada Allah karena hanya Allah yang mampu mengalahkan mereka. Dan Allah menjawab doa tersebut. Allah mengirimkan penyakit yang menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tiba-tiba mati dalam jumlah yang sangat besar. Bumi dipenuhi oleh bangkai mereka. Bau busuk memenuhi seluruh wilayah. Tidak ada manusia yang sanggup membersihkan bumi dari bangkai sebanyak itu. Kemudian Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah. Beliau memohon agar bumi dibersihkan. Allah pun mengirimkan burung-burung besar yang membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj pergi ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu, Allah menurunkan hujan. Hujan tersebut membersihkan bumi dari sisa-sisa kotoran dan bau busuk. Bumi kembali bersih, dan untuk sementara waktu, dunia kembali tenang. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan, manusia memasuki sebuah masa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi penipuan. Bumi menjadi aman, kekayaan melimpah. Tanah-tanah yang sebelumnya tandus menjadi subur, jazirah Arab menjadi hijau, sungai-sungai mengalir, hewan ternak menjadi gemuk, susu melimpah, harta benda begitu banyak hingga orang-orang tidak lagi memiliki keinginan untuk mengumpulkan kekayaan. Pada masa itu, manusia hidup dalam keamanan. Tidak ada yang mengganggu perjalanan seseorang. Seorang wanita dapat melakukan perjalanan jauh dalam keadaan aman. Tidak ada yang berani merampok atau menyakitinya. Bahkan, hewan-hewan yang sebelumnya dianggap berbahaya menjadi jinak. Manusia hidup dalam kedamaian. Namun, masa keemasan itu hanya berlangsung sementara. Karena dunia belum selesai dengan rangkaian tanda-tanda akhirnya. Perlahan-lahan, manusia kembali berubah. Generasi demi generasi berganti. Dan semakin lama, manusia semakin jauh dari keimanan. Kemaksiatan kembali muncul. Kejahatan kembali merajalela. Hingga akhirnya, dunia memasuki fase terakhir. Dan setelah itu, muncullah tanda-tanda besar lainnya. Salah satunya adalah makhluk yang disebut dalam Al-Quran sebagai Dabbatul Ard. Makhluk yang akan keluar dari bumi. Makhluk yang akan berbicara kepada manusia. Dan kemunculannya menjadi tanda bahwa akhir dunia semakin dekat. Tanda besar kiamat kelima, Dabbatul Ard. Setelah berbagai peristiwa besar terjadi, manusia akan memasuki fase akhir kehidupan dunia. Pada masa itu, manusia semakin jauh dari keimanan. Kemaksiatan kembali merajalela. Dan kemudian, muncullah salah satu tanda besar yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran, Dabbatul Ard. Apa sebenarnya Dabbatul Ard? Allah berfirman, "Dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan suatu makhluk yang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Ayat ini mengabarkan tentang keluarnya sebuah makhluk dari bumi yang akan berbicara kepada manusia. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci seperti apa bentuk fisik Dabbatul Ard. Karena itu,
Kita tidak perlu memastikan bentuknya berdasarkan berbagai gambaran yang tidak memiliki dasar yang kuat. Yang pasti, kemunculan Dabbatul Ard merupakan salah satu tanda luar biasa yang akan terjadi menjelang kiamat. Bayangkan, manusia yang selama ini merasa bahwa mereka menguasai bumi, tiba-tiba akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka membangun gedung-gedung tinggi, menciptakan teknologi canggih, menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Bahkan manusia mampu menjelajah luar angkasa. Namun, semua kemampuan itu tidak akan mampu mencegah satupun tanda yang telah Allah tetapkan. Dabbatul Ard akan muncul sesuai dengan ketetapan Allah, dan kemunculannya akan menjadi peringatan bagi manusia bahwa dunia yang selama ini mereka anggap akan berlangsung selamanya ternyata sedang mendekati akhirnya. Namun, ada tanda yang jauh lebih menggetarkan. Sebuah tanda yang akan membuat seluruh manusia menyadari bahwa kesempatan untuk beriman dan bertaubat telah memasuki batas terakhir. Tanda tersebut adalah matahari terbit dari sebelah barat. Tanda besar kiamat ke-6. Matahari terbit dari barat. Selama manusia hidup di bumi, matahari selalu terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Setiap pagi, manusia melihat matahari muncul dari arah yang sama. Namun, akan tiba suatu hari ketika sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi akan terjadi. Matahari akan terbit dari sebelah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ketika manusia melihat peristiwa tersebut, mereka akan beriman. Tetapi pada saat itu, keimanan orang yang sebelumnya tidak beriman tidak lagi memberikan manfaat baginya. Allah berfirman, "Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." Quran, Surat Al-An'am, ayat 158. Bayangkan suasana pada hari tersebut. Manusia bangun seperti biasanya. Ada yang pergi bekerja, ada yang berdagang, ada yang berkumpul bersama keluarga. Namun, ketika mereka melihat ke arah langit, matahari justru muncul dari arah yang berlawanan. Pada saat itulah, manusia akan mengetahui bahwa apa yang selama ini mereka anggap mustahil benar-benar terjadi. Orang yang selama hidupnya mengatakan, "Nanti saja saya bertobat. Nanti kalau sudah tua. Nanti kalau urusan dunia sudah selesai. Nanti kalau sudah punya banyak uang." Semua penundaan itu akan berakhir. Orang yang selama ini meninggalkan salat mungkin ingin segera bersujud. Orang yang selama ini gemar berbuat dosa mungkin ingin segera bertaubat. Orang yang selama ini mengingkari Allah mungkin tiba-tiba ingin menyatakan keimanannya. Namun, kesempatan itu telah berubah. Karena tanda tersebut merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa fase kehidupan dunia telah memasuki penghujungnya. Sebab itu, jangan menunggu matahari terbit dari barat untuk kembali kepada Allah. Jangan menunggu Dajjal muncul untuk memperbaiki iman. Jangan menunggu Dabbatul Ard keluar untuk mulai mengingat Allah. Dan jangan menunggu tanda-tanda besar terlihat di depan mata untuk mulai bertaubat. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Bahkan, kita tidak tahu apakah kita akan hidup sampai menyaksikan satu pun tanda besar tersebut. Bisa jadi kita tidak pernah melihat Dajjal. Bisa jadi kita tidak pernah menyaksikan Dabbatul Ard. Bisa jadi kita tidak pernah menyaksikan matahari terbit dari barat. Karena kematian bisa datang lebih dahulu. Maka, yang paling penting bukanlah menunggu tanda-tanda tersebut. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri sebelum semuanya terlambat. Namun, rangkaian tanda besar kiamat belum selesai. Masih ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Di antaranya adalah 3 peristiwa besar berupa penenggelaman bumi. 1 di sebelah timur, 1 di sebelah barat, dan 1 lagi di Jazirah Arab. Lalu, seperti apa dahsyatnya ketiga peristiwa tersebut? Mari kita lanjutkan. Tanda besar kiamat ke-7. 3 penenggelaman bumi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa sebelum terjadinya kiamat, akan ada 3 peristiwa besar berupa penenggelaman atau longsoran besar pada bumi. 1 terjadi di sebelah timur, 1 terjadi di sebelah barat, dan 1 lagi terjadi di Jazirah Arab. Bayangkan, tanah yang selama ini menjadi tempat manusia berpijak, tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Bangunan-bangunan dapat runtuh, jalan-jalan dapat terputus. Wilayah yang selama ini menjadi tempat kehidupan manusia dapat berubah dalam waktu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tidak ada manusia yang mampu menghentikan kehendak Allah. Namun, kita harus berhati-hati dalam memahami tanda ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kepada kita rincian pasti mengenai kapan ketiga peristiwa tersebut terjadi, di mana lokasi persisnya, ataupun seperti apa detail kejadiannya. Karena itu, kita tidak perlu memaksakan berbagai teori untuk menentukan waktunya. Cukuplah bagi kita beriman kepada apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, tanda-tanda kiamat bukanlah bahan untuk melakukan ramalan. Tanda-tanda tersebut adalah peringatan. Peringatan bahwa dunia yang kita tempati ini tidak kekal. Selama ini manusia merasa begitu nyaman dengan kehidupan dunia. Kita membangun rumah seolah-olah akan tinggal di dalamnya selamanya. Mengumpulkan harta seolah-olah akan hidup selamanya. Mengejar jabatan seolah-olah jabatan tersebut akan selalu berada di tangan kita. Padahal semuanya akan ditinggalkan. Rumah akan ditinggalkan. Kendaraan akan ditinggalkan. Harta akan ditinggalkan. Jabatan akan ditinggalkan. Bahkan orang-orang yang paling kita cintai pun pada akhirnya akan berpisah dengan kita. Yang akan menemani manusia hanyalah amalnya. Ketika tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan, manusia akan menyadari bahwa dunia yang selama ini mereka kejar ternyata memiliki batas. Tidak ada teknologi yang mampu menghentikan takdir Allah. Tidak ada kekuatan militer yang mampu melawan kehendaknya. Tidak ada kekayaan yang mampu membeli keselamatan. Dan tidak ada manusia yang mampu bersembunyi dari keputusan Allah. Namun, masih ada satu tanda besar yang begitu menggetarkan. Sebuah tanda yang berbeda dari tanda-tanda sebelumnya. Bukan berupa seorang manusia, bukan pula berupa sebuah bangsa, melainkan api besar yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Tanda besar kiamat ke-8. Api yang menggiring manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang munculnya api yang akan menggiring manusia. Api tersebut merupakan salah satu tanda besar menjelang berakhirnya kehidupan dunia. Bayangkan sebuah malam yang gelap. Manusia sedang menjalani kehidupan seperti biasanya. Tiba-tiba, dari suatu wilayah muncul api besar. Api itu bukan sekadar kebakaran biasa. Ia merupakan bagian dari peristiwa yang telah Allah tetapkan. Manusia mulai bergerak meninggalkan tempat mereka. Mereka digiring menuju tempat berkumpul. Pada saat itu, manusia tidak lagi sibuk memikirkan rumah mewah. Tidak lagi memikirkan kendaraan. Tidak lagi memikirkan jabatan. Tidak lagi memikirkan harta. Yang mereka pikirkan hanyalah keselamatan diri mereka sendiri. Inilah saat ketika seluruh kesibukan dunia menjadi tidak berarti. Manusia yang dahulu saling berebut harta akan menyadari bahwa tidak ada satupun harta yang dapat mereka bawa. Orang yang dahulu sombong karena jabatan akan menyadari bahwa jabatan tidak dapat menyelamatkannya. Dan orang yang dahulu menganggap kehidupan dunia sebagai tujuan akhir akan menyadari bahwa dunia ternyata hanyalah tempat persinggahan. Maka, ketika kita membaca tentang api yang menggiring manusia tersebut, jangan hanya membayangkan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Renungkan pesan yang ada di baliknya. Suatu hari nanti, manusia benar-benar akan meninggalkan dunia. Pertanyaannya bukan lagi, seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan? Bukan pula, seberapa tinggi jabatan yang pernah kita miliki. Tetapi, dengan keadaan seperti apa kita akan menghadap Allah? Pertanyaan itulah yang seharusnya terus kita renungkan. Sebab, ketika tanda-tanda besar itu telah muncul, manusia tidak lagi memiliki banyak kesempatan untuk menunda. Selama kita masih hidup, kesempatan untuk memperbaiki diri masih terbuka. Kita masih bisa memperbaiki salat, masih bisa bertaubat, masih bisa meminta maaf, masih bisa bersedekah,
masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa meninggalkan maksiat, dan masih bisa memperbanyak amal saleh. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kesempatan itu berakhir. Karena itu, jangan menunggu tanda-tanda besar kiamat untuk mulai berubah. Jangan menunggu Dajjal muncul untuk memperbaiki iman. Jangan menunggu Dabatul Ard keluar untuk mulai mengingat Allah. Jangan menunggu matahari terbit dari sebelah barat untuk baru ingin bertaubat. Dan jangan menunggu dunia berada di penghujungnya untuk menyadari bahwa kehidupan ini sementara. Sebab, bisa jadi kiamat bagi dunia masih jauh. Tetapi kematian bagi diri kita bisa datang kapan saja. Dan ketika kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah 1 rakaat salat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal. Yang tersisa hanyalah apa yang telah kita kerjakan. Maka, sahabatku, jangan hanya bertanya kapan kiamat akan terjadi. Tanyakan kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidupku, apakah aku sudah siap menghadap Allah? Karena pada akhirnya, yang paling kita butuhkan bukanlah mengetahui kapan dunia berakhir. Yang paling kita butuhkan adalah keselamatan ketika kehidupan dunia benar-benar berakhir. Sahabat Ismail At-Taqi rahimakumullah. Setelah mendengar seluruh rangkaian tanda-tanda besar kiamat, mungkin muncul satu pertanyaan dalam hati kita. Kapan semua itu akan terjadi? Jawabannya sederhana. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan kiamat akan terjadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi pengetahuan tentang waktu pastinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kapan kiamat terjadi, beliau menjelaskan bahwa orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Karena itu, jangan mudah percaya kepada siapapun yang mengaku mengetahui tanggal, bulan, atau tahun pasti terjadinya kiamat. Kiamat adalah perkara gaib. Ilmunya berada di sisi Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Luqman ayat 34. Maka, pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat bukanlah untuk membuat kita sibuk menghitung tanggal. Bukan pula untuk membuat kita panik setiap kali melihat sebuah bencana. Dan bukan untuk membuat kita mencocokkan setiap peristiwa yang terjadi di dunia dengan tanda-tanda kiamat. Lebih dari itu, semua ini seharusnya menjadi peringatan bahwa dunia ini sementara, bahwa kehidupan kita akan berakhir, dan bahwa setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Coba bayangkan, hari ini kita masih bisa mendengar suara azan, masih bisa membuka Al-Quran, masih bisa bersujud di atas sajadah, masih bisa mengangkat tangan dan berdoa, masih bisa menangis karena dosa, masih bisa mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku." Itu semua adalah nikmat yang seringkali tidak kita sadari. Kita terlalu sibuk memikirkan masa depan dunia, sampai lupa bahwa masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut kehilangan rumah, takut kehilangan orang yang kita cintai. Namun, terkadang kita tidak takut kehilangan hubungan dengan Allah. Padahal, itulah kehilangan yang paling besar. Maka, sebelum tanda-tanda besar itu datang, mari kita perbaiki diri. Jika sholat kita masih berantakan, perbaikilah. Jika selama ini kita masih sering meninggalkan kewajiban, mulailah kembali. Jika masih ada dosa yang terus kita lakukan, tinggalkanlah. Jika masih ada orang tua yang belum kita bahagiakan, bahagiakanlah selagi masih ada kesempatan. Jika masih ada orang yang pernah kita sakiti, mintalah maaf. Jika masih ada amanah yang belum kita tunaikan, tunaikanlah. Dan jika hati kita selama ini terasa jauh dari Allah,
Jangan pernah merasa bahwa kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Jangan menunggu Dajjal muncul untuk memperbaiki iman. Jangan menunggu Dabbatul Ard keluar untuk mulai mengingat Allah. Jangan menunggu matahari terbit dari sebelah barat untuk baru ingin bertaubat. Jangan menunggu tanda-tanda besar terlihat di depan mata. Karena kita tidak tahu tanda mana yang akan kita saksikan. Bahkan, kita tidak tahu apakah kita akan menyaksikan tanda-tanda besar tersebut atau justru lebih dahulu menyaksikan malaikat maut datang menjemput kita. Kiamat bagi dunia mungkin masih menjadi perkara yang akan datang. Tetapi kematian bagi setiap manusia adalah sesuatu yang pasti. Dan ketika kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah 1 rakaat salat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersedekah. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal. Yang tersisa hanyalah apa yang telah kita kerjakan. Maka, sahabat langitku, jangan hanya takut kepada hari kiamat. Takutlah jika kita bertemu Allah dalam keadaan belum siap. Jangan hanya sibuk mencari tahu kapan akhir zaman. Tetapi tanyakan kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidupku, apakah aku sudah siap menghadap Allah? Jika jawabannya belum, maka masih ada kesempatan. Selama napas masih berembus, jangan berhenti untuk kembali kepada Allah. Perbaiki salat, perbanyak istighfar, perbanyak amal saleh, jaga lisan, jaga hati, jaga keluarga, dan jangan pernah berhenti memohon agar Allah meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Karena, pada akhirnya, yang paling kita butuhkan bukanlah mengetahui kapan dunia berakhir. Yang paling kita butuhkan adalah keselamatan ketika kehidupan dunia benar-benar berakhir. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan berbagai fitnah akhir zaman. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas iman. Dan semoga ketika hari yang telah dijanjikan itu benar-benar tiba, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Sahabat Ismail At-Taqi, jika pembahasan ini memberikan manfaat dan membuat kita semakin mengingat Allah, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Karena bisa jadi, satu orang yang mendengar nasihat ini kemudian memperbaiki dirinya, menjadi sebab datangnya kebaikan yang terus mengalir. Jangan lupa subscribe channel Ismail At-Taqi, nyalakan notifikasi, dan ikuti terus pembahasan mengenai kisah para nabi, akhir zaman, tanda-tanda kiamat, serta berbagai pengingat Islam lainnya. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi pengingat bagi hati. Semoga setiap langkah kita selalu berada di jalan yang diridai Allah. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.